Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya Dr. Tincinale, spesialis telinga hidung tenggorok kepala leher dari Rumah Sakit Umum Profesor W.S. Yohanes Kupang. Hari ini kita akan membahas tentang infeksi pada telinga. Seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Sebelum kita membahas tentang infeksi telinga, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu tentang telinga. Seperti kita ketahui, telinga memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu sebagai organ pendengaran. Secara sekilas saya akan membahas bagian-bagian dari telinga, yaitu dari telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga ukuran kurang lebih sekitar 2,5 cm dengan bentuk ukurannya seperti huruf S. Dia dibentuk dari tulang dan tulang rawan. Di dalam telinga itu sendiri ada kelenjar keringat, ada folikel rambut atau rambut-rambut, dan ada yang namanya kelenjar serumen. Kelenjar serumen ini berfungsi untuk melindungi telinga. Serumen berfungsi untuk melindungi telinga dari kotoran atau benda asing yang akan masuk ke dalam telinga. Menurut WHO, anak yang hidup dengan gangguan pendengaran kurang lebih sekitar 31% adalah berasal dari infeksi telinga. Dan menurut prevalensi gangguan pendengaran pada usia lanjut di atas 65 tahun, lebih banyak itu gangguan pendengarannya karena usia lanjut. Untuk infeksi telinga kurang lebih sekitar 13%. Menurut PGPKT, kondisi gangguan pendengaran dan ketulian pada masyarakat Indonesia dengan jumlah masyarakat diperkirakan estimasi 360 juta, sekitar 5,3% mengalami gangguan pendengaran dan ketulian. Seperti kita ketahui bahwa serumen itu berfungsi untuk melindungi telinga, tetapi pada keadaan-keadaan tertentu serumen itu akan menumpuk. Jadi pada kejadian ada beberapa pasien yang datang ke Poli THT di Rumah Sakit Umum Yohanes, pasien dengan serumen menumpuk yang menyebabkan pasien tersebut kesakitan dan telinganya terasa penuh. Pasien sering sekali tidak merasa nyaman. Biasa keadaan-keadaan dengan serumen yang tersumbat ini disebabkan oleh yang pertama karena kebiasaan mengorek-ngorek telinga. Yang kedua karena faktor dari saluran telinga pasien yang bengkok. Secara fisiologis atau kita bisa katakan bahwa secara normal serumen itu harusnya dia akan keluar sendiri seiring dengan gerakan kita setiap hari menelan. Serumen yang seharusnya normal ada di sepertiga depan telinga, kemudian karena sering mengorek-ngorek telinga, serumennya itu akan masuk terlalu dalam sampai 23 bagian dalam, sehingga fungsi daripada proses untuk pembersihannya itu menjadi terhambat. Keadaan seperti ini juga disebabkan oleh karena faktor saluran telinga yang bengkok, sehingga fungsi daripada pembersihan daripada serumen itu sendiri menjadi terhambat. Solusinya adalah segera periksakan ke dokter THT, jangan melakukan pemeriksaan sendiri atau pengobatan sendiri, tapi segera periksakan kondisi telinga Anda ke dokter THT dan segera dilakukan pembersihan terhadap telinga. Yang kedua adalah infeksi telinga menyeluruh atau secara bahasa medisnya adalah difusa akut otitis eksterna. Ini disebabkan karena kebiasaan mengorek-ngorek telinga. Sebagian besar pasien-pasien yang datang ke Poli THT itu karena sakit telinga, nyerinya, sensasinya akan sangat hebat dan pasien sampai tidak bisa tidur. Bahkan akan mengalami kondisi dia sulit makan. Karena nyeri di telinga itu akan berkelanjutan sampai ke rahang, sehingga pasien-pasien seringkali mengeluhkan sulit untuk makan, sulit untuk membuka rahang. Keadaan seperti ini sebaiknya segera diperiksakan, jangan menggunakan obat dengan sendirinya atau konsultasi kepada dokter umum atau bahkan pergi ke apotek untuk membeli obat. Oke, tadi saya sudah sempat jelaskan tentang kebiasaan mengorek-ngorek telinga. Masyarakat pada umumnya seringkali mengorek-ngorek telinga itu menggunakan peniti, menggunakan cotton bud, menggunakan bulu ayam, bahkan menggunakan kunci motor dan jepitan rambut. Nah, hal ini sangat tidak dianjurkan karena ketika Bapak Ibu sekalian menggunakan alat-alat seperti itu akan menyebabkan telinganya akan bengkak. Ketika bengkak itu sangat kesakitan sekali.
terapi pada masa kini yang cukup hits akhir-akhir ini di salon-salon sering sekali memberikan terapi ear candle. Nah itu untuk kami dari bagian THTKL, telinga hidung tenggorokan kepala leher, kami sangat tidak menyarankan karena keseringan orang-orang yang menggunakan ear candle menyebabkan membran timpani atau gendang telinganya akan mengalami infeksi yang hebat karena infeksi yang disebabkan karena panas dari area lilin tersebut untuk membersihkan kotoran telinga atau serum. Yang kedua, saya akan bahas tentang infeksi telinga luar yang berbentuk seperti jerawat. Jadi karena di dalam telinga itu seperti tadi kita ketahui ada namanya kelenjar keringat. Nah, kelenjar keringat itu biasanya di daerah situ adanya bakteri-bakteri. Nah, bakteri-bakteri itu kadang-kadang ketika bercampur dengan keringat itu akan menyebabkan adanya infeksi seperti jerawat atau bisul. Saran saya segera periksakan telinga Anda ke dokter THT agar dokter THT bisa melihat kondisi telinga kemudian memberikan terapi yang terbaik. Untuk kasus ketiga, sering ini terjadi pada masyarakat di Kota Kupang bahkan di Nusa Tenggara Timur, yaitu sering infeksi telinga karena jamur. Infeksi telinga karena jamur ini biasanya karena pemakaian obat tetes yang tidak sesuai. Yang kedua, bisa juga jamur ini disebabkan karena kebiasaan kita setelah mandi, kadang-kadang telinga dibiarkan basah. Nah, itu merupakan media yang bagus untuk jamur bisa tumbuh di dalam telinga kita. Yang ketiga, karena kebiasaan mengorek-ngorek telinga atau memasukkan sesuatu. Nah, itu mempengaruhi pH atau suasana dari asam atau basa yang ada di dalam telinga. Itu mempengaruhi jamur untuk bisa tumbuh dengan subur. Kebanyakan pasien-pasien di poli THT yang datang dengan jamur, yang harus diperhatikan adalah jamur itu kita harus menjaga kering telinga. Kemudian yang kedua, jamur itu pengobatannya tidak instan, pengobatannya akan langsung terus-menerus dan kebiasaan jamur ini akan kambuh-kambuhan. Jadi kepada pasien-pasien yang pernah datang ke poli THT dengan kondisi telinga yang jamur, harus bersabar. Yang penting telinganya itu tetap kering, jangan mengorek-ngorek telinga. Penggunaan obat tetes yang tidak sesuai dengan indikasi dokter biasanya akan menyebabkan kondisi yang lembab di dalam telinga. Itu mempengaruhi suasana asam basa di dalam telinga, sehingga media yang bagus untuk jamur di saat kondisi lembab telinga, media yang bagus untuk jamur itu tumbuh. Juga ada kasus-kasus di poli THT pasien-pasien dengan alergi karena obat tetes. Jadi telinganya bengkak sampai ada keluar kayak seperti eksim atau ada kelainan di kulit telinga yang menyebabkan pasien dengan sensasi kesakitan atau rasa sakit di dalam telinga, rasa penuh di dalam telinga, bahkan kadang-kadang pasien mulai sulit untuk mendengar. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang infeksi di telinga tengah. Infeksi di telinga tengah ini biasanya terjadi pada anak-anak. Infeksi ini biasanya berhubungan dengan adanya infeksi di saluran pernapasan atas. Infeksi pernapasan atas misalnya bisa didahului dengan pilek, batuk pada anak-anak. Pilek dan batuk yang tidak ditangani dengan serius akan menyebabkan infeksi pada telinga tengah. Infeksi pada telinga tengah biasanya ada rasa nyeri, rasa penuh di dalam telinga, demam. Kemudian jika tidak ditangani dengan serius akan menyebabkan demamnya mungkin turun, tapi kemudian akan keluar cairan dari telinga. Berikut adalah beberapa foto dari gendang telinga dari awal infeksi sampai dengan keluar cairan daripada telinga. Dan saya tampilkan juga beberapa gambaran gendang telinga yang robek yang menyebabkan ada keluar cairan dari telinga atau biasa kita sebut namanya congek. Jika infeksi pada telinga tengah ini tidak ditangani dengan baik, akan menyebabkan infeksi telinga menahun yang bahkan bisa menyebabkan komplikasi serius sampai ke otak yang menyebabkan kematian. Tips singkat dari saya untuk menjaga kesehatan telinga: yang pertama, jika Anda ingin membersihkan telinga, konsultasikan dengan dokter THT, jangan membersihkan telinga sendiri, apalagi mengorek-ngorek telinga dengan benda-benda tajam atau dengan tetes telinga yang tidak dianjurkan. Sebaiknya periksakan ke dokter THT untuk dibersihkan. Yang kedua, seperti tadi saya sudah jelaskan lagi, jangan pernah menggunakan tetes telinga tanpa indikasi dari dokter THT.
Yang ketiga, jika Anda mengalami infeksi telinga atau gangguan pada telinga seperti yang saya jelaskan tadi, segera berobat ke dokter THT. Yang keempat, dalam rangka memperingati 3 Maret 2022 World Hearing Day, hindari kebisingan dan pemakaian headset yang terlalu lama karena akan menyebabkan gangguan pendengaran. Menjaga telinga sebagai salah satu organ pendengaran memberikan investasi yang baik di masa depan. Demikian penyampaian dari saya. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu saudara sekalian.